Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini reporter kami di lapangan akan memberikan berbagai informasi menarik dari berbagai daerah di Indonesia untuk Anda. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Siti Mariam 34 tahun, seorang karyawan hotel tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kosnya di Kampung Larangan, Desa Harjayatani, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang pada Rabu 18 Agustus malam. Wanita tersebut ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 8 malam dengan wajah tertutup bantal. Siti adalah warga desa Tambang Ayam, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Rekan Siti S mengaku curiga saat rekan kerjanya tak masuk kerja shift pagi. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Banten, ada Hairul Marif yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat sore, Hairul. Sore, Firda. Hairul, bisa dijelaskan bagaimana kronologi Siti Mariam ini ditemukan tewas di indekosnya? Ya, baik, Firda, terima kasih. Jadi kronologis dari penemuan mayat berjenis kelamin perempuan atas nama Siti Mariam ini berawal dari keresahan dari dua temannya yang berinisial S dan L yang tidak menemui Siti Mariam di lokasi kerja. Diketahui lokasi kerjanya adalah di salah satu hotel yang ada di Kota Cilegon. Atas kecurigaan itu, yang seharusnya Siti Mariam masuk pagi, tapi dari pagi sampai sore tidak masuk kerja. Atas kecurigaan itu, S dan L mendatangi kos dari Siti Mariam yang terletak di Kampung Larangan, Desa Harjantani, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Setelah seusai pulang kerja, keduanya menghampiri kos dari Siti Mariam dan saat mendatanginya mendapati kamar kos Siti Mariam dalam keadaan terkunci, yang memaksa keduanya harus meminta kunci ke seorang teman Siti Mariam yang sedang ada di luar. Saat meminta kunci dari teman Siti Mariam tersebut, keduanya kaget saat sudah mendapati Siti Mariam tidak bernyawa dengan kepala tertutup bantal dan ada luka memar di bagian kakinya. Begitu, Firda. Hairul, bisa dijelaskan apakah memang dari hasil penyelidikan dari polisi di TKP sendiri, apakah Siti Mariam ini adalah korban pembunuhan atau seperti apa? Dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat awal ke TKP, kasus ini ditangani oleh Polsek Keramat Watu. Tapi untuk tindak lanjutnya, kasus ini ditangani langsung oleh Satreskrim Polres Serang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari pihak kepolisian belum ingin menyebutkan bahwa ini diduga bunuh diri, tetapi dari seorang rekan korban, yaitu S, dirinya meyakini bahwa ini merupakan korban dari tindak pidana bunuh diri karena ada beberapa luka memar dan barang-barang dari Siti Mariam sendiri juga raib, seperti motor dan tabung gas. Begitu. Berarti adanya tadi Anda menyebutkan adanya hilangnya barang-barang berharga dari korban ini berarti menandakan kalau korban ini adalah korban diduga mungkin korban pembunuhan seperti itu, Hairul. Iya, kurang lebih ada kemungkinan dari keterangan dari rekan korban begitu, dugaan dari rekan korban. Karena beberapa barang berharganya yang tadi saya sebutkan sudah hilang, raib, tidak ada di kosnya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Banten, Hairul Marif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Niat jual kaos bergambar Jokowi 404 not found di Twitter justru menjadikan pria di Tuban tidur tak nyenyak. Rizwan, 29 tahun, pemilik akun Twitter @ombrewok3, asal desa Karangagung, Kecamatan Palang, kini harus berurusan dengan hukum setelah diamankan oleh pihak kepolisian pada Rabu 18 Agustus kemarin. Melalui akun Twitternya, pelaku menawarkan jasa buat kaos dengan desain bergambar mural Presiden Joko Widodo yang tengah viral saat ini. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M. Adi Makayasa dikonfirmasi pengamanan pria tersebut membenarkan.
Pelaku telah mengunggah postingan berupa desain kaos warna hitam yang ada foto Presiden Joko Widodo dengan blok penutup mata bertuliskan 404 not found. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari surya.co.id, ada Sudarsono yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Sudarsono. Halo Firda. Sudarsono, bisa dijelaskan awal mula penangkapan pelaku ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, awal mula penangkapan pelaku, Satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi terkait akun Om Brewok dari Siberpolda. Setelah itu, tim jajaran Satreskrim menyelidiki akun tersebut. Setelah diketahui keberadaan lokasinya ada di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, dan kepolisian bertemu dengan pelaku ditanya dan tidak mengelak jika akun tersebut adalah akunnya. Setelah ditemukan kepastian akun pemilik tersebut, pemilik Rizwan tadi dibawa ke Satreskrim Polres Tuban untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas aksinya tersebut. Kemudian Sudarsono, terkait pemeriksaan sementara, hasil pemeriksaan sementara dari pihak kepolisian, munculnya ide mengunggah desain mural tersebut dari mana? Menurut keterangan dari Kasat Reskrim, si pengunggah kaos ini mendapatkan mention dari poster mural yang viral karena si Rizwan ini, pemilik Om Brewok ini, mempunyai keahlian untuk mencetak kaos atau dia bisa nyablon, sehingga ada inisiatif dia membuat kaos bergambar mural Presiden Jokowi tersebut berdasarkan mention seseorang untuk diproduksi. Namun belum sempat dicetak, keberadaan pelaku sudah diketahui polisi, sehingga pelaku diamankan. Soal diamankan di Polres Tuban sendiri, bagaimana pengakuan dari pelaku sendiri? Pelaku sendiri saat diamankan di kepolisian menyatakan benar itu adalah akunnya dan dia tidak mengetahui jika akan berdampak seperti ini. Lalu kepada kepolisian dan juga masyarakat dan juga institusi yang disebut dalam akunnya, dia meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Polisi tidak melakukan proses hukum lebih lanjut, namun selesai pada proses restorasi justice. Pelaku sudah minta maaf dan sudah kembali ke rumah, namun masih dalam pemantauan oleh kepolisian karena pelaku sudah melakukan seperti yang dicuitkan dalam akunnya, sehingga masih dalam pemantauan kepolisian. Sudarsono, untuk motifnya sendiri, pelaku ini mengapa mengunggah mural tersebut ke Twitternya? Oke, berdasarkan keterangan pelaku, motif dari pelaku mengunggah mengunggah postingan tersebut adalah jualan, karena pelaku ini punya skill memproduksi kaos nyablon, sehingga setelah dapat mention dia menawarkan melalui akun Twitternya, berharap kaos itu laku sehingga mendapatkan uang. Namun tak sampai diproduksi, akhirnya pelaku berhasil diamankan. Berarti motifnya hanya untuk jualan saja, bukan untuk menghina ataupun mengintervensi dari Presiden Joko Widodo sendiri. Oke, baik. Terima kasih wartawan dari surya.co.id, Sudarsono, atas laporan Anda. Selamat bertugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizwan, alamat Karangagung, Palang, Tuban, pekerjaan wira swasta, umur 30 tahun. Pemilik akun Twitter Om Brewok dengan ini menyatakan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas unggahan di akun Twitter saya yang tidak pantas, dan meminta maaf kepada institusi Polri dan kehakiman serta pemerintah Indonesia. Dan saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Malinau mengamankan seorang warga desa Malinau Kota berinisial RS 39 tahun atas dugaan tindak pidana narkotika. Kapolres Malinau AKBP Reza Pahlevi menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh atas laporan dugaan transaksi sabu di Desa Salap, Kecamatan Malinau Utara. Awalnya Satres Narkoba membuntuti pelaku yang dikarenakan gerak-geriknya mencurigakan. Setibanya di Desa Salap, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan satu bungkus serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu. RS kemudian diringkus Satuan Reserse Polres Malinau pada Rabu 11 Agustus
Sekira pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah di Desa Salap. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa satu bungkus narkotika jenis sabu seberat 48,95 gram. Kemudian ada uang tunai Rp25.000, satu unit sepeda motor, dan satu unit handphone. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo Firda. Supri, bisa dijelaskan bagaimana kronologi tertangkapnya RS ini di Desa Salap, Kecamatan Malinau Utara? Baik, untuk pelaku sendiri RS, identitasnya merupakan warga yang berdomisili di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan diketahui identitas aslinya merupakan warga kelahiran dari Kota Tarakan, juga di Kabupaten Kota di Kaltara. Pada Rabu malam 11 Agustus 2021 silam, Satres Koba Polres Malinau mencurigai salah seorang pengemudi kendaraan roda 2 yang dinilai mencurigakan gerak-geriknya. Pada saat dibuntuti dan kemudian dilakukan penggeledahan, ternyata RS inisialnya membawa sejumlah barang-barang mencurigakan, dan setelah digeledah di dalam jok motor milik pelaku ditemukan satu bungkus narkoba jenis sabu seberat 48,95 gram, yang kemudian dengan itu Satres Koba kemudian menangkap dan mengamankan pelaku ke Mapolres Malinau. Nah, untuk pengembangan saat ini pagi tadi telah dilakukan press release terkait dengan status dari pelaku sendiri, diduga merupakan kurir atau perantara dari jaringan narkoba di lintas kabupaten antara Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Tertangkapnya pelaku TKP pengangkapan pada saat itu adalah di Desa Salap, yang mana Desa Salap ini merupakan satu kecamatan di Kabupaten Malinau yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Diduga ada keterlibatan jaringan narkoba lintas kabupaten. Firda. Kemudian sejauh ini apakah hanya ada satu pelaku yang diamankan oleh Satres Narkoba terkait penangkapan dari RS ini? Benar, untuk saat ini sudah saat dikonfirmasi Kasat Reskoba Polres Malinau Ibtu Marudut Simarmata menyatakan bahwa hanya ada satu pelaku yang ditangkap. Dari pengakuan pelaku didapatkan kesimpulan bahwa pelaku hanya sebagai perantara, dalam hal ini kurir, untuk mengantarkan paket sabu tersebut yang semula diperoleh atau dijemput dari Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Malinau, untuk diserahkan atau dibawa ke Kabupaten Malinau di Kecamatan Malinau Kota. Sejauh ini Polres Malinau masih melakukan pengembangan dan penyidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan dalam transaksi jual beli narkoba di perbatasan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Saat ini juga Satreskrim Polres Malinau telah menjalin komunikasi dengan Polres Nunukan terkait adanya jaringan transaksi narkotika di perbatasan Nunukan dan Malinau. Supri, terkait hukuman untuk pelaku RS sendiri ini akan dijatuhi pasal berapa dan hukumannya berapa kurungan penjara? Ya, untuk saat ini perlu kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini beberapa kasus-kasus yang pernah ada, sama halnya Kasat Narkotika Polres Malinau menyatakan bahwa ini adalah tangkapan yang salah satunya terbesar dalam tahun ini, karena biasanya dalam tahun-tahun belakangan hanya menangkap 0, sekian gram sabu. Nah, pada saat ini didapatkan, ini merupakan hasil pengembangan dari sebulan yang lalu, di mana saat itu Kasat Polres Narkoba Malinau berstatus sebagai Polsek Malinau Kota. Setelah dilakukan pengembangan kasus sejak sebulan yang lalu.
di atas, dan kemudian ditemukan ada kecurigaan terhadap pelaku dan dilakukan pengejaran sejak sebulan yang lalu. Kemudian pada saat yang sama tanggal hari Rabu sekira pukul 22.30 WITA di Desa Salap didapatkan bahwa RS sedang membawa barang berupa satu bungkus narkoba jenis sabu. Terhadap pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, dan pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun, minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Demikian tidak. Baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penyidikan kasus 2 mayat anak dan ibu di Subang yang ditemukan di dalam bagasi mobil masih terus berlanjut. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan seusai ini, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaku pengeroyokan terhadap perangkat desa dan warga terjadi di Desa Gandasari, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka pada Kamis 5 Agustus 2021 sekira pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Ada 2 pelaku masing-masing bernama Arif 27 tahun warga Kecamatan Raja Galuh dan Rahmat Novembra 31 tahun warga Kecamatan Dawan dalam kejadian tersebut. Mereka melakukan pengeroyokan karena diduga terpengaruh minuman keras. Kejadian pengeroyokan itu membuat kepolisian dari Resor Majalengka langsung bergerak cepat dan kini 2 pelaku sudah diamankan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Eki. Selamat sore, Firda.
Eki, bisa dijelaskan kronologi peristiwa pengeroyokan terhadap perangkat desa Gandasari dan warga tersebut seperti apa? Ya baik, Firda. Menurut keterangan Kapolres Majalengka, KBP Edwin Afandi, mengatakan bahwa kasus pengeroyokan itu bermula ketika belasan remaja tengah nongkrong dan pesta minuman keras di tempat kejadian perkara ya, di sebuah kos-kosan di desa Gandasari. Pesta miras itu diketahui oleh warga sekitar dan langsung melaporkan ke pemerintah desa setempat ya. Atas laporan itu, sejumlah perangkat desa didampingi warga langsung mendatangi para pemuda tersebut yang diketahui berjumlah belasan, berniat untuk menegur agar tetap menjaga kondusivitas ya di desa setempat. Para perangkat desa dan warga malah dikeroyok oleh para pemuda tersebut. Pengaruh minuman keras menjadi penyebab para pemuda itu tidak diterima ya, ditegur. Mendapat perlakuan tidak mengenakan membuat warga langsung melapor ke polsek setempat, dan tidak kurang lebih dari 24 jam para pelaku ditangkap dan kini telah mendekam di sel tahanan. Demikian, Firda. Eki, bisa dijelaskan mungkin bagaimana kondisi para korban ini seusai dikeroyok oleh para pelaku? Ya, dari keterangan Kepala Desa Gandasari yang tadi dihadirkan langsung di Mapolres Majalengka, mengatakan bahwa ada 4 korban ya, atas nama Suherna, Heriawan, Wawan, dan Angga, yang mana keduanya perangkat desa, satunya ketua RW dan satunya warga. Nah, dari 4 korban itu saat ini sudah dalam keadaan membaik. Mereka kini sudah dalam masa pemulihan di rumahnya masing-masing. Diketahui dari 4 korban itu ada 3 korban yang mengalami luka bacok ya, baik di kepala maupun di badan. Sedangkan 1 korban hanya mengalami memar di beberapa bagian tubuh. Kepala Desa Gandasari berharap kejadian ini merupakan terakhir kalinya terjadi di daerahnya. Pihaknya pun bersama polsek setempat akan lebih intensif melakukan patroli agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, khususnya pada malam hari. Firda. Eki, kemudian untuk pelaku sendiri total ada berapa jumlahnya? Ya, menurut perkembangan dari Kasat Reskrim Polres Majalengka, AKP Siswo mengatakan bahwa saat ini selain 2 yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ada 3 orang lagi yang saat ini menjadi saksi atau masih dalam tahap penyelidikan ya terkait kasus pengeroyokan itu. Jika nanti ketiga saksi ini memang terlibat dalam pengeroyokan itu, kemungkinan ya tersangka akan bertambah. Tidak. Oke, kemudian Eki, terkait adanya kejadian pengeroyokan ini, bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian agar mencegah hal serupa tidak terjadi kembali? Ya, Polres Majalengka yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka, KBP Edwin Afandi, mengatakan bahwa pihaknya langsung menelusuri ya, khususnya pengadaan miras yang digunakan oleh para pemuda tersebut. Dari hasil penyidikan, ternyata miras itu dibeli dari sejumlah toko kelontongan yang berada di desa tersebut. Saat itu ada sebanyak 10 tempat yang didatangkan ya oleh kepolisian, dan para pemilik toko langsung diamankan dan langsung disita minuman keras yang siap dijual ke para pelanggan. Demikian, Beda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi terkait pengeroyokan ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, jadi memang tanggal 5 Agustus 2021 kemarin memang terjadi ada pembacokan, pengeroyokan terhadap aparat desa yang pada saat itu niatnya aparat desa mengingatkan pelaku untuk tidak minum minuman keras. Tapi karena si pelaku dalam kondisi mabuk akibat minuman keras, mereka melakukan pembacokan terhadap aparat desa tersebut. Dan kurang dari 1x24 jam kita sudah bisa mengamankan 2 orang pelaku tersebut, sehingga
warga desa alhamdulillah dapat tidak resah lagi. Kemudian dari hasil itu kita juga mengembangkan kenapa ada minuman keras di lingkungan tersebut. Kita melaksanakan razia terhadap lokasi-lokasi penjualan miras. Kita mendapatkan 10 tempat dan 10 tempat itu kita laksanakan razia. Kemudian kita lakukan tipiring dan penutupan terhadap lokasi penjualan. Itu pembacokan dilakukan karena pelaku merasa tersinggung oleh perangkat desa yang menghimbau itu, atau gimana Pak? Kemungkinan demikian, sehingga memang kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa. Yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabuk udah nggak ada lagi, sehingga saya yakin minuman keras itu merupakan bahaya bagi kita bersama. Tuti Suhartini, 55 tahun, serta anaknya Amalia Mustika Ratu, 23 tahun yang ditemukan tewas mengenaskan di dalam bagasi mobil, kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di TPU Istuning, Desa Jalan Jagak, Kecamatan Jalan Jagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Kamis 19 Agustus 2021 hari ini. Suasana haru menyelimuti pada proses pemakaman ibu dan anak yang meninggal tidak wajar tersebut. Tangisan dari keluarga maupun kerabat tidak bisa dibendung saat kedua jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Suami dari Tuti sekaligus ayah dari Amalia, Yosef, 55 tahun, menjadi salah satu orang yang di saat itu terpukul. Pasalnya, ia melihat jelas kedua orang tersayang yang meninggal dengan keadaan tidak wajar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini sudah tersambung bersama kami wartawan dari Tribun Jabar, ada Dwiki Maulana yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Dwiki. Halo Firda. Dwiki, bisa dijelaskan bagaimana awal ditemukannya kedua jenazah ini yang diduga sebagai korban pembunuhan? Baik Firda, dapat saya informasikan dan saya review kembali kejadian awal penemuan dari dua mayat ibu dan anak ini. Berawal dari Rabu kemarin, seorang ayah menyambangi rumah dan melihat suasana rumah tersebut dengan sudah kondisi pintu mobil yang sudah terbuka. Pada saat diperiksa, namun ternyata tidak ada siapapun, namun terdapat bercak darah. Setelah itu suami sekaligus ayah dari korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu langsung sang suami bersama pihak kepolisian dan warga lainnya melihat kedua korban sudah tertumpuk secara tumpuk di dalam bagasi mobil jenis Alphard, sudah keadaan meninggal dunia. Sementara itu tidak. Untuk kondisi kedua korban sendiri seperti apa saat ditemukan pertama kali oleh sang ayah ini? Baik Firda, dapat saya sampaikan kondisi dari kedua korban ini sudah naas, dengan banyak bercak darah di sekujur badan serta luka-luka di bagian kepala serta bibir. Dapat saya sampaikan juga informasi yang saya terima hari ini, untuk hasil otopsi sementara sudah didapatkan oleh pihak kepolisian. Hasil otopsi sementara dari korban Tuti yang berusia 55 tahun ini mendapati luka robek di bagian bibir serta retak di bagian tengkorak kepala. Sementara untuk Amalia yang merupakan anaknya sendiri mengalami luka retak di kepala akibat diduga dipukul menggunakan benda tumpul. Sementara Firda. Untuk suasana prosesi pemakaman tadi seperti apa jalannya? Baik Firda, dapat saya sampaikan jelas pada proses pemakaman suasana harus menyelimuti pada proses pemakaman. Rekan sekaligus warga yang dekat dengan korban maupun keluarga banyak yang menangis haru saat sebelum kedua korban tersebut dimasukkan ke liang lahat. Dapat saya informasikan juga Firda
bahwa proses pemakaman ini dipisah, tidak disatukan ya. Jadi satu liang lahat, satu jenazah. Gitu Firda. Baik, tadi kemudian setelah berhasil diautopsi seperti itu dari pihak kepolisian, bagaimana, apakah sudah ada identitas dari pelaku pembunuhan kedua korban ini dari pihak kepolisian sendiri? Baik Firda, dapat saya sampaikan juga sampai saat ini pihak kepolisian masih bekerja keras untuk menyelidiki serta penyelidikan lebih lanjut. Sebuah barang bukti, beberapa barang bukti sudah diamankan seperti benda tumpul, tempat menyikat baju, terus serta banyak barang bukti lainnya yang belum bisa polisi sampaikan. Gitu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jabar Dwiki Maulana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. SF Haryanto resmi dilantik menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Riau Rabu 18 Agustus 2021 kemarin. Pelantikan dipusatkan yang di Balai Serindit, Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru berlangsung tertutup dan dijaga petugas. Seluruh pintu gerbang ke kompleks gedung daerah dijaga ketat oleh petugas keamanan dari Satpol PP Riau. SF Haryanto resmi ditetapkan sebagai Sekdaprov Riau setelah Pemprov Riau menerima surat keputusan penetapan Sekretaris Daerah Provinsi Riau definitif yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Pelantikan SF Haryanto dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar. Saat ini dihadiri beberapa pejabat dari kementerian dan juga lembaga. SF Haryanto sebelumnya menjabat sebagai Inspektur 6 Bidang Investigasi Kementerian PUPR. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Syaiful Misgiono yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda, Tribuners. Halo, Syaiful. Ya, Firda. Syaiful, bisa diceritakan agak mundur sedikit mungkin ya, kisah di balik perunjukan Sekdaprov Riau yang baru ini seperti apa kisahnya? Iya, baik Firda dan pemirsa dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa penunjukan SF Haryanto sebagai Sekdaprov Riau ini cukup panjang sekali perjalanannya karena memang melalui proses asesmen yang sudah digelar sejak beberapa bulan yang lalu, di mana saat itu ada 12 peserta yang ikut dalam asesmen ini. Nah, asesmen setelah dilakukan penilaian baik dari sisi administrasi, dari tes wawancara dan pemaparan makalah, kemudian didapatkanlah hasil 3 pelamar atau 3 peserta yang lolos 3 besar. Nah, setelah didapatkan 3 pelamar ini, kemudian tim pansel mengajukan hasilnya ke Gubernur Riau dan dilaporkan ke Komisi ASN. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi ASN, kemudian Gubernur Riau mengajukan 3 nama ini ke Presiden Republik Indonesia, ke Bapak Joko Widodo, melalui Kementerian Dalam Negeri. Untuk menunggu SK dari Presiden, siapa satu dari 3 nama yang ditunjuk, ini memang cukup lama, rekan Firda. Hampir selama lebih kurang 1 bulan menunggu SK penunjukan Sekdaprov Riau belum juga turun. Nah, akhirnya kemarin di pekan kemarin SK dari Presiden Joko Widodo sudah dikeluarkan dan menunjuk SF Haryanto sebagai Sekdaprov Riau. Begitu, Firda. Kemudian untuk rekam jejak, mungkin bisa diceritakan sedikit Syaiful tentang rekam jejak karir dari SF Haryanto ini seperti apa? Ya, baik Firda. SF Haryanto bagi masyarakat Riau, terutama bagi pejabat maupun pegawai di lingkungan Pemprov Riau ini bukan lagi sosok yang asing, karena memang sebelumnya SF Haryanto merupakan pejabat yang sempat menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemprov Riau sebelum beliau pindah ke Kementerian PU, di mana SF Haryanto pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Bapenda Provinsi Riau. Kemudian SF Haryanto juga pernah menjadi staf ahli Gubernur Riau dan
terakhir sebelum pindah ke kementerian, SF juga menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas PU Provinsi Riau. Nah setelah itu kemudian SF baru pindah ke Jakarta dan menduduki terakhir dia menjabat sebagai Inspektur 6 investigasi di Kementerian PUPR. Begitu, Firda. Kemudian Syaiful, ini adalah Sekdaprov yang baru, Sekdaprov Riau yang baru SF Haryanto ini kemudian nantinya akan mendapat tugas utama apa? Iya, Firda, di sela pelantikan Gubernur Riau memberikan sejumlah pekerjaan rumah yang segera harus dituntaskan oleh Sekdaprov Riau yang baru saja dilantik. Di antaranya adalah segera merampungkan penyusunan APBD perubahan dan segera berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Riau agar APBD perubahan 2021 bisa segera disahkan. Nah, kemudian tugas yang harus diselesaikan juga, Sekdaprov Riau diminta oleh Gubernur Riau agar segera menyusun rancangan APBD 2022. Nah, selain itu, Gubernur juga diberikan tugas untuk menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Provinsi Riau. Terakhir, Gubernur meminta kepada Sekda yang baru saja dilantik agar menjalin koordinasi yang baik dengan semua instansi, tidak hanya di lingkungan Pemprov Riau, tapi juga instansi vertikal yang ada di Provinsi Riau. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Syaiful juga sempat melakukan wawancara dengan Sekdaprov Riau yang baru, SF Haryanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kita hanya melanjutkan tugas-tugas Sekda lama. Ya, kita tidak punya misi dan visi. Kita punya visi dan misi adalah Gubernur. Jadi tugas saya adalah menjalankan misi-misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ya, jadi kita tidak punya kerja, tapi tugas-tugas yang belum selesai seperti yang saya sampaikan tadi, masalah kesehatan, masalah ekonomi, ya. Yang kedua tadi masalah percepatan anggaran. Selanjutnya APBD perubahan, serta RPJMD, ya kan. Kita kan sudah tidak tercapai lagi kondisi kita sekarang ini masalah COVID. Jadi target-target yang dipasang di sampai 2025 itu tidak bisa tercapai. Ya, itu yang perlu kita percepat. Ya, memang saya terima kasih juga kepada PJ Sekda yang lalu yang sudah bekerja keras juga ya, tapi masih ada juga mungkin yang belum terselesaikan. Tugas saya adalah membantu menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Mungkin itu aja. Tribuners, kita akan jeda sejenak, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya, memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar kembali terbakar di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin pada Kamis 19 Agustus hari ini. Pusdalops PB BPBD Kabupaten Tapin Kebakaran mengatakan kebakaran yang terjadi berupa lahan semak belukar tepatnya di Desa Hiung dengan titik koordinat S2540E 1150329 dan terjadi pada Rabu 18 Agustus kemarin. Informasi adanya kebakaran tersebut terpantau menggunakan unit drone milik BPBD Kabupaten Tapin dan petugas langsung melaksanakan ground check ke lokasi. Adapun yang dilakukan personil Satgas dan Pusdalops PB BPBD Kabupaten Tapin bersama tim Posko Gabungan dan Koramil 10102 Tapteng maksud kami, Polsek Tapin Tengah serta Desa Tangguh Bencana juga masyarakat Desa Hiung bersiaga titik api yang terpantau. Api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos. Ada Stanislaus ini yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Stan. Ya, Firda. Stan, bisa dijelaskan berapa hektar lahan yang terbakar di sana? Baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Tapin, khususnya di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan ini terjadi pada Rabu kemarin pukul 16.23. Kejadian itu kemudian langsung ditindaklanjuti oleh desa setempat dan informasi kemudian sampai ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapin. Itu, Firda. Dan kemudian jenis lahan apa yang terbakar ini? Lahan yang terbakar memang lahan non produktif, artinya di sini kan kebanyakan lahan-lahannya lahan gambut. Jadi yang terbakar itu adalah jenis semak belukar, lahan gambut yang termasuk dalam jenis lahan non produktif, yang memang letaknya titik lokasinya itu cukup jauh dari pemukiman warga. Apa kemudian upaya dari petugas gabungan BPBD, Damkar, dan relawan dan juga masyarakat untuk memadamkan titik api di sana? Memang perlu saya informasikan, Kabupaten Tapin ini kan termasuk salah satu kabupaten yang sudah ditingkatkan statusnya sebagai kabupaten yang siaga terhadap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya di Kabupaten Tapin, khususnya di Desa Hiung ini adalah memang salah satu desa yang memang punya potensi kebakaran hutan dan lahan. Jadi masyarakat yang ada di Desa Hiung, di Kecamatan Tapin Tengah dan juga personil BPBD Kabupaten Tapin ini selalu melakukan persiapan sehingga ketika ada laporan dari masyarakat setempat, personil BPBD Kabupaten Tapin dalam hal ini Satgas Karhutla langsung melakukan ground check ke lokasi sehingga titik api di mana menimbulkan kebakaran hutan dan lahan itu langsung personil turun ke lokasi begitu. Stan, kemudian dari proses pemadaman api di sana, apakah ada kendala saat proses pemadaman api? Sebetulnya kalau kendala memang ada, karena kendala yang paling dialami itu adalah karena lokasinya cukup jauh
hotspot yang ditemukan itu cukup jauh dari pemukiman warga sehingga akses ke lokasi tidak bisa dijangkau menggunakan jalur darat. Dalam hal ini roda 2 dan roda 4 tidak bisa, sehingga relawan dan juga BPBD Kabupaten Tapin bersama masyarakat setempat harus menggunakan perahu melalui jalur air untuk menuju ke titik lokasi. Tapi ya alhamdulillah api berhasil dipadamkan pada pukul 18 WITA. Kemudian berapa jam api ini dapat dipadamkan? Api dapat dipadamkan kurang lebih 2 jam. Karena informasi yang berhasil kami himpun di lapangan memang terkendala, satu jarak, yang kedua tidak bisa dijangkau dengan roda 2 dan roda 4, kemudian keterbatasan fasilitas. Kalau untuk titik air ada, tapi keterbatasan fasilitas seperti selang dan juga alat pelindung diri lainnya lah. Seperti itu. Kemudian untuk korban materi dan korban jiwa dalam kebakaran ini apakah ada? Sejauh ini tidak ada korban, baik materi maupun korban jiwa, karena lokasinya cukup jauh dari perumahan warga, tetapi memang yang dikhawatirkan efeknya yaitu kabut asap. Sehingga ini memang menjadi pusat perhatian dari pemerintah Kabupaten Tapin untuk selalu siaga 24 jam. Seperti itu, Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tapin, Ahmad Sofyan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kalau pemetaan sekarang, titik hotspot yang paling banyak ya ada di Kecamatan Merak Pekat, terus yang kedua di Candi Laras Selatan, Tapin Tengah, dan Candi Laras Utara. Himbauan kepada masyarakat, Pak? Selama ini kita telah melaksanakan himbauan masyarakat bersama dunia usaha. Kemarin kita lakukan istilahnya patroli gabungan bersama antara TNI, Polri, dunia usaha di beberapa titik rawan karhutla di Kabupaten Tapin. Kita beralih ke Sumatera Barat, Saudara. Banjir melanda Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat banjir ini, Huler John harus merelakan 60 karung padi yang baru saja ia panen. Seluruh padi yang baru ia panen masih berada di luar huler dan ditutupi oleh terpal. Namun naasnya saat banjir datang, padi tersebut hanyut terbawa air. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Padang, ada Rahmat Panji yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Panji. Ya, rekan Firda. Panji, bisa dijelaskan bagaimana kronologi hanyutnya padi Huler John ini? Baik, terima kasih Firda. Jadi kemarin itu sempat terjadi hujan di Kota Padang dengan durasi yang sangat panjang. Setidaknya sekitar pukul 4 sore hingga dini hari pukul 1 dini hari atau 2 dini hari itu hujan masih mengguyur Kota Padang. Sehingga pada pukul 6 sore itu air sudah mulai naik, dan pada pukul 7 sore setelah maghrib itu di Heler Pak John, tempat padi yang hanyut itu, padinya hanya ditaruh di luar heler atau di tempat penjemuran, ditutupi dengan terpal, sehingga ketika air sudah semakin tinggi, padi-padi tersebut hanyut ke selokan dan kolam milik Pak John sendiri. Seperti itu, Firda. Kemudian, bagaimana cara John ini mengembalikan dan mengumpulkan padinya yang terbawa banjir? Karena pada sore banjir itu terjadi pada malam hari, dan Pak John tidak bisa membersihkan atau memindahkan padi yang terjemur di luar, ia membiarkannya. Dan pada pagi harinya bersama warga dan masyarakat setempat, Pak John itu mengumpulkan padi yang berserakan di kolam atau saluran air di sekitaran rumahnya, tempat padi itu berserakan. Jadi warga dan Pak John itu mengumpulkan padi dengan tangan kosong, dengan jaring untuk ikan, serta dengan baskom atau ember. Seperti itu, Firda. Oke, Panji, kemudian berapa kerugian total yang diderita oleh John sendiri? Menurut si John, menurut Pak John itu kerugian mencapai 75 juta rupiah, karena selain padi 60 karung padi yang hanyut, itu juga ada 4
kolam ikan nila yang siap panen seberat 1,5 ton yang akan dijualkan, seperti itu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pencarian 2 korban tenggelam di Sungai Rongkong, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, memasuki hari ketiga. Hingga Kamis 19 Agustus pagi, kedua korban masih belum ditemukan. Kedua korban yakni Manasia 50 tahun dan Vivo 10 tahun, warga Dusun Melati, Desa Beringin Jaya. Humas Basarnas Palopo Usman mengatakan, pihaknya menurunkan 2 unit perahu karet dan sejumlah perahu milik warga setempat. Ia mengakui pencarian yang dilakukan oleh tim SAR dibantu warga setempat menemui beberapa kesulitan. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada Halik Mawardi yang saat ini sudah bersambung bersama kami. Halo, Halik. Ya, Firda. Halik, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tenggelamnya 2 korban ini? Jadi pada hari Selasa kemarin telah terjadi kecelakaan bicara atau perahu penyeberangan di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, di mana perahu penyeberangan ini ditumpangi oleh 21 orang dan 2 orang dinyatakan hilang. Namun sejam yang lalu saya mendapatkan informasi dari warga bahwa 1 korban telah ditemukan meninggal bernama Manasia, sementara satunya masih dalam pencarian. Demikian, Firda. Untuk progres pencarian dari hari pertama hingga hari ketiga, seperti apa progresnya? Bisa dijelaskan? Jadi sejam yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa 1 korban telah ditemukan, namun tim Basarnas beserta warga menemui kendala dalam melakukan pencarian sebab arus sungai cukup deras, kemudian di sungai banyak kayu, kemudian air cukup keruh sehingga sangat menyulitkan tim dalam melakukan pencarian. Tim juga tidak bisa melakukan penyelaman karena air sangat keruh. Demikian, Firda. Kemudian mungkin bisa dijelaskan terkait penyebab tenggelamnya kedua korban ini seperti apa informasinya? Informasi dari Kepala Desa setempat mengatakan bahwa bicara tenggelam karena over kapasitas atau kelebihan muatan sehingga bicara tidak dapat melaju secara normal dan terbawa arus sungai. Itu Firda. Baik, terima kasih jurnalis. Kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Humas Basarnas Palopo Usman dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sebelumnya Pak, jadi kejadian yang tadi yang jam 9 pagi tadi kejadiannya warga Desa Beringin Jaya, Dusun Melati, dia menyeberang menggunakan transportasi air yaitu pincara untuk mengunjungi saudaranya yang akan hajatan. Nah, dalam perjalanan ini terjadi kecelakaan akibat mungkin dari kelebihan muatan. Karena dalam muatan tersebut di dalam perahu itu ada 21 penumpang dan mungkin kelebihan muatan sehingga perahunya. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Justisi Kota Denpasar menggelar sidak protokol kesehatan di Jalan Raya Sesetan Denpasar pada Kamis 19 Agustus 2021 hari ini. Dalam sidak tersebut sebanyak 17 pelanggar pun terjaring. Dari jumlah itu sebanyak 10 orang dibina dan 7 orang lainnya masing-masing didenda Rp100.000. Selain itu, dalam sidak ini, 1 orang pelanggar juga menolak untuk menandatangani surat denda. Petugas pun berusaha memberikan pemahaman kepada pelanggar tersebut jika handphone itu hanya digunakan sebagai jaminan dan bisa ditebus dengan membayar denda. Karena terus melawan, Kasatpol PP Kota Denpasar Idewa Gede Anom Sayoga pun mengancam pelanggar tersebut untuk dibawa ke ruang pembinaan Satpol PP. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Putu Supartika yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Putu. Halo, selamat sore. Putu, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan sidak masker di Kota Denpasar tadi pagi? Baik, terima kasih Firda dan Saudara. Dapat saya jelaskan bahwa untuk di Kota Denpasar sendiri, sidak masker ini telah berlangsung sejak 7 September 2020 lalu. Ini sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan wali kota terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. Untuk pelaksanaan sidak tadi pagi di Kelurahan
Sesetan Denpasar Selatan dapat saya laporkan bahwa dalam kegiatan tersebut terjaring sebanyak 17 orang pelanggar, di mana sebanyak 10 orang didenda dan sebanyak 7 orang didenda dan 10 orang lainnya dibina, di mana ada yang diminta untuk push up, ada yang diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan ada juga menghafal Pancasila. Nah, selama pelaksanaan sidak ini, Satpol PP Kota Denpasar dan juga Dinas Perhubungan, pihak TNI, Polri, dan juga pihak desa atau lurah setempat menggelar sidak di tempat-tempat keramaian, termasuk menyasar jalan-jalan raya atau jalan-jalan protokol, dan juga di malam hari menyasar warung-warung yang tutup melewati jam operasional, yaitu pukul 19 WITA. Nah, kegiatan sidak ini biasanya menyasar daerah-daerah yang memiliki kasus penularan COVID-19 yang masih cukup tinggi. Demikian. Kemudian bagaimana untuk respon dari masyarakat sendiri yang terjaring dalam sidak kali ini? Oke, untuk respon masyarakat sendiri, ada beberapa respon, ada yang menerima dengan lapang dada dan mengakui kesalahannya, tapi tak jarang juga yang malah tidak menerima. Seperti yang terjadi tadi pagi di Kelurahan Sesetan, ada salah satu pelanggar yang tidak mau menandatangani surat denda karena dia beralasan bahwa Satpol PP telah menahan handphone miliknya. Jadi dia tidak mau menandatangani surat denda sebelum handphone tersebut dikembalikan, padahal handphone tersebut adalah sebagai barang bukti atau ditahan sementara, dan jika handphone tersebut ditebus dengan denda yang sudah ditentukan yaitu Rp100.000, maka handphone tersebut akan dikembalikan. Karena yang bersangkutan terus melawan dan tidak mau menandatangani, maka Satpol PP dari Kota Denpasar, yang dalam hal ini adalah Kasatpol PP Dewa Gede Anom Sayoga, akan memberikan teguran, dan dia mengancam akan mengajak yang bersangkutan ke Satpol PP, ke tempat pembinaan Satpol PP, gitu. Seperti itu, Firda. Putu, setelah adanya pelaksanaan sidak ini, bagaimana kemudian tingkat kedisiplinan masyarakat di sana? Untuk tingkat kedisiplinan sampai saat ini, menurut wawancara saya dengan Kasatpol PP Kota Denpasar, di mana sebanyak 85% masyarakat Kota Denpasar sudah taat menggunakan masker, termasuk taat protokol kesehatan. Sementara 15%-nya masih setengah-setengah, di mana ada yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, ada juga yang menggunakan masker tapi di dagu, atau bahkan ada yang menaruh maskernya di kantong dan baru memakainya setelah ada petugas. Nah, beberapa alasan yang mereka ungkapkan kenapa tidak menggunakan masker. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa sesak, yang kedua ada yang mengatakan bahwa mereka sudah menjalani vaksin, ada yang mengatakan bahwa mereka sudah swab dan lain sebagainya, dan ada juga yang mengatakan bahwa dia cepat-cepatan sehingga lupa menggunakan masker. Seperti itu, sehingga untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar, tim justisi yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga pihak desa lurah setempat hampir setiap hari mengadakan sidak masker ini, di mana pagi hari mengadakan sidak masker di jalan-jalan raya atau jalan-jalan utama, semalam harinya mengadakan sidak dengan berkeliling untuk mengetahui jika seandainya ada tempat usaha yang tutup melewati jam operasional, maka pemilik usaha akan dipanggil ke Satpol PP untuk selanjutnya dibina, atau jika tidak bisa dibina maka izinnya akan ditinjau kembali, bahkan jika terus melanggar maka izinnya akan dicabut. Demikian. Baik, terima kasih wartawan Tribun Bali, Putu Supartika, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dari Bali kita beralih ke Ambon, Saudara. Ibu hamil di Kota Ambon mulai menjalani vaksinasi pada hari ini, Kamis 19 Agustus 2021. Vaksinasi digelar pemerintah Kota Ambon di Patimura Park, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia POGI Provinsi Maluku, Dr. Dani Taliap, mengatakan vaksinasi untuk ibu hamil di Kota Ambon ini untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tanita. Halo Tribuners, halo rekan Firda. Tanita, bisa dijelaskan di manakah dan berapa jumlah ibu hamil yang divaksin pada hari ini? Baik Tribuners, seperti yang Tribuners tahu bahwa hari ini dicanangkan atau deklarasi vaksinasi bagi ibu hamil di seluruh Indonesia. Dan di Provinsi Maluku, Kota Ambon menjadi salah satu yang mencanangkan vaksinasi massal
di Indonesia Timur. Dan untuk Kota Ambon dilaksanakan di Patimura Park dekat kantor gubernur. Dan untuk ibu hamil yang akan ditargetkan hari ini itu 200 ibu hamil. Dan data yang kami dapatkan dari Dr. Dani Taliap selaku Ketua POGI Maluku, untuk Provinsi Maluku tercatat ada 44.490 ibu hamil di Maluku. Namun yang masuk ke kriteria yang bisa divaksin itu ada sekitar 12.556. Nah, untuk Kota Ambon sendiri ada 1.980 ibu hamil yang masuk ke dalam kriteria yang bisa divaksinasi. Begitu, Firda. Anita, bisa dijelaskan jenis vaksin apa yang digunakan untuk menyuntikkan ibu hamil ini di Kota Ambon sendiri? Nah, sebenarnya kan banyak vaksin-vaksin yang lain bisa digunakan untuk disuntikan ke ibu hamil. Nah, untuk Kota Ambon sendiri dipilihnya itu vaksin Sinovac. Karena dari data yang kami dapatkan juga hasil wawancara bahwa dari KIPI, efek dari selesai vaksin itu berkurang sedikit daripada vaksin-vaksin yang lain, namun bukan berarti Moderna atau yang lainnya tidak bisa disuntik untuk ibu hamil. Dan juga untuk hari ini juga ada nakes yang tengah mengandung juga menerima vaksin suntikan ketiga dan mereka tetap menerima Moderna. Dan demikian bisa saya sampaikan, Firda. Oke, Tanita, kemudian untuk syarat bagi ibu hamil yang menjalani vaksinasi COVID-19 di Kota Ambon sendiri, bagaimana untuk syaratnya? Baik, saya ingin jelaskan sedikit yang tadi suntikan Sinovac itu sama ya, jaraknya antara suntikan pertama dan kedua yaitu 28 hari. Nah, untuk syaratnya bagi ibu hamil sama seperti daerah lain yaitu usia kehamilan harusnya 13 minggu sampai 33 minggu ke atas, 33 minggu. Nah, untuk 33 minggu ke atas sebenarnya bisa dan dikatakan bahwa untuk 13 minggu ini yang bisa disuntik itu untuk setelah disuntik mendapatkan antibodi bisa tertransfer antibodinya itu ke janin yang dikandung. Demikian, Firda. Oh, masih ada lagi. Ada juga syarat yang lain seperti tekanan darah di bawah 140/90 dan membawa rujukan dari dokter pemeriksa kehamilan. Kemudian ibu hamil dengan gejala seperti kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati dan lainnya harus ditinjau ulang sebelum divaksinasi. Kemudian untuk yang memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes harus dalam kondisi yang terkontrol. Dan ada beberapa syarat yang lainnya seperti riwayat alergi atau alergi berat harus mendapatkan perhatian khusus sebagai persyaratan vaksin COVID-19 bagi ibu hamil. Tanita, kemudian ada perbedaan antara vaksinasi ibu hamil dengan vaksinasi warga biasa masyarakat umum seperti itu? Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya antara vaksin bagi ibu hamil dan juga untuk warga lain seperti lansia atau anak-anak. Namun sama seperti tahapannya yaitu screening, pengecekan suhu, kemudian tekanan darah hingga ditanya soal riwayat penyakit sebelum pemberian dosis pertama. Yang paling penting adalah divaksin usia kehamilan harus di atas trimester kedua kehamilan. Demikian, Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami Tanita juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia atau POGI Provinsi Maluku, Dr. Dani Taliap. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Kepada ibu-ibu hamil dan keluarga, bahwa vaksin COVID, baik yang berbasis vaksin yang virus mati atau inaktif, seperti contohnya Sinovac, maupun yang berbasis messenger mRNA, contohnya seperti AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer, sejauh ini aman buat ibu hamil maupun janinnya. Saya sampaikan data penelitian terhadap mencit hamil yang disuntik dengan berbagai jenis vaksin ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti efek teratogenik atau efek kecacatan pada bayi yang dilahirkan dari mencit-mencit tersebut. Kemudian ada juga satu studi observasional yang dilakukan pada ibu-ibu hamil yang tidak sadar mereka sebenarnya sedang hamil pada awal-awal kehamilan, kemudian mereka ikut vaksin. Itu dilakukan di Amerika dan ternyata setelah diobservasi,
ternyata bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu hamil yang sudah terlanjur divaksinasi ini tidak ditemukan adanya kecacatan pada bayinya maupun angka kejadian keguguran ataupun kematian janin di dalam kandungan. Tidak berbeda dengan yang disebutkan di dalam literatur. Jadi kami himbau kepada ibu-ibu dan keluarga, jangan ragu-ragu, ya. Mari kita rame-rame datangi sentra-sentra vaksinasi terdekat dengan tinggal bersaudara semua. Pemprov Sulut mulai memberikan vaksinasi COVID-19 kepada ibu hamil pada Kamis 19 Agustus 2021. Pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil digelar di RSUD ODSK Kota Manado. Vaksinasi untuk ibu hamil diluncurkan serentak se-Indonesia pada hari ini. Pemprov Sulut pun mengikuti kegiatan peluncurannya secara virtual. Pemprov pun menargetkan sekitar 20.000 vaksin untuk ibu hamil. Adapun vaksinasi untuk ibu hamil ini untuk meminimalisir risiko kematian kepada ibu hamil. Sesuai data Dinkes Sulut sepanjang 2021 sudah ada 41 ibu hamil dan melahirkan meninggal dunia. 15 diantaranya disebabkan karena COVID-19. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Rio Nur yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rio. Ya, halo rekan Frida. Rio, bisa dijelaskan pada awal vaksinasi ibu hamil tidak masuk target vaksin. Mengapa dan sekarang saat ini sudah bisa menerima vaksin? Seperti apa informasi lengkapnya? Ya, terima kasih rekan Frida. Jadi pada awal program vaksinasi ini, ibu hamil tidak masuk kelompok sasaran vaksinasi. Namun perkembangan ke depannya, pada gelombang kedua dilaporkan banyak ibu hamil yang kena COVID-19, bahkan sampai meninggal dunia. Di Sulut sendiri itu, pada tahun 2021 ini sudah ada 40 ibu hamil dan melahirkan yang meninggal dunia. 15 diantaranya karena COVID-19. Jadi ada 36,5% ibu hamil dan melahirkan itu terkena meninggal dunia karena kasus COVID-19. Jadi ada sekitar sepertiga ibu hamil dan melahirkan. Kondisi ini pun membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan vaksinasi kepada ibu hamil. Apalagi sudah ada kajian-kajian yang ternyata ibu hamil ini bisa menerima vaksin COVID-19. Kemudian Rio, berapa banyak target vaksin untuk ibu hamil di Provinsi Sulut sendiri? Di Sulawesi Utara sendiri, pemerintah provinsinya menyediakan sekitar 20.000 vaksin untuk ibu hamil. Jadi hari ini baru perdana peluncuran, tadi sekitar ada puluhan ibu hamil yang mendapat rekomendasi dari dokter untuk menjalani vaksin di Rumah Sakit Umum Daerah ODSK. Peluncuran itu sendiri berlangsung secara nasional dan Pemprov Sulut mengikutinya dari Rumah Sakit ODSK. Mungkin bisa dijelaskan tadi pelaksanaan vaksinasi untuk ibu hamil di RSUD ODSK seperti apa informasinya? Untuk vaksinasi sendiri berlangsung seperti biasa, jadi dibuka loket untuk ibu hamil datang, di screening lebih dulu, kemudian menjalani vaksin, baru ada observasi, bahkan disiapkan spot untuk latar belakang foto untuk setelah usai vaksin. Jadi saya lihat tadi ibu hamil, saya wawancari beberapa, cukup awalnya was-was, tapi mereka mendapat keyakinan program pemerintah ini baik untuk ibu hamil dan janinnya. Apalagi vaksin ini juga nantinya bisa berpengaruh memberi antibodi kepada janin dan setelah melahirkan juga. Baik, terima kasih wartawan Tribun Manado, Rio Nur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Jadi ini pelaksanaan vaksinasi pada ibu hamil dilaksanakan serentak hari ini ya di seluruh Indonesia, dan saat ini dibuat pencanangannya di Rumah Sakit RSUD ODSK. Jadi nantinya pencanangan ini nanti akan berlanjut terus nantinya untuk kegiatan-kegiatan vaksinasi ibu hamil baik di Kota Manado maupun untuk kabupaten kota lainnya ya di 15 kabupaten kota.
Jadi kalau untuk ibu hamil di atas 13 minggu ke atas, ya. Nanti teknisnya nanti ada POGI. Jadi kami bekerja sama dengan POGI, ya, POGI cabang Sulawesi Utara dan IWI cabang Sulawesi. Vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil pertama di Bangka Belitung mulai digelar hari ini bersamaan dengan 10 kota besar lainnya di Indonesia. Pencanangan vaksinasi COVID-19 ibu hamil Indonesia itu dilakukan untuk pertama kali di sentra vaksinasi RSUD Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang pada Kamis 19 Agustus 2021. Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia POGI Bangka Belitung Dr. Muhammad Brizaina menyebutkan untuk Bangka Belitung sendiri tercatat ada 5.983 orang ibu hamil dan 907 orang untuk Kota Pangkal Pinang. Brizaina mengatakan ketentuan vaksinasi untuk ibu hamil ini dapat dimulai pada trimester kedua kehamilan yakni 13 minggu hingga 33 minggu. Dengan demikian, pihaknya menargetkan dalam 1 bulan semua ibu hamil sudah selesai semua melaksanakan vaksinasi COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah tersambung bersama kami wartawan dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo Andini. Halo Firda. Andini, bisa dijelaskan bagaimana vaksinasi perdana tersebut tadi dilaksanakan untuk ibu hamil? Oke, baik. Terima kasih, Firda. Vaksinasi COVID pertama untuk ibu hamil di Bangka Belitung sudah mulai digelar hari ini bersama dengan 10 ibu kota provinsi besar lainnya di Indonesia. Dan tadi untuk vaksinasi pertama COVID-19 bagi ibu hamil dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang. Tadi setidaknya ada 35 ibu hamil yang mendaftar di hari perdana penyuntikan pertama vaksin untuk ibu hamil di Bangka Belitung. Sebelumnya, tercatat bahwa ada 5.983 ibu hamil di Bangka Belitung yang bersedia menerima vaksin COVID-19. Demikian. Kemudian bagaimana vaksinasi selanjutnya ini dapat dilaksanakan? Seperti apa nantinya? Oke, berdasarkan penjelasan dari Ketua POGI Bangka Belitung, Dr. Brizain, nanti setelah vaksin perdana yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Kota Pangkal Pinang hari ini, untuk ibu hamil yang ada di Bangka Belitung, bukan hanya di Kota Pangkal Pinang, bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19 dilanjutkan di puskesmas masing-masing. Jadi untuk ibu hamil yang ingin melaksanakan vaksinasi bisa langsung mengunjungi fasilitas kesehatan yang ada di daerahnya masing-masing, atau puskesmas juga mulai besok sudah bisa dilakukan penyuntikan pertama, begitu, Firda. Dan ini kemudian bagaimana untuk syarat ibu hamil ini bisa mendapatkan vaksinasi tersebut? Oke, syaratnya sebenarnya hampir sama saja seperti masyarakat umum biasanya, hanya saja untuk ibu hamil dianjurkan untuk trimester kedua kehamilan yakni 13 sampai 33 minggu ya Firda ya. Jadi untuk setelah dari itu tidak atau belum diizinkan gitu, atau yang punya penyakit hipertensi, diabetes segala macam itu juga tidak dianjurkan. Untuk jenis vaksin yang digunakan untuk ibu hamil di Bangka Belitung, jenis vaksin apa Andini? Oke, mungkin kalau di daerah lain vaksin yang digunakan juga ada beberapa jenis vaksin, tapi untuk di Bangka Belitung sendiri, vaksin yang digunakan untuk ibu hamil hanya satu, yaitu jenis Sinovac saja, tidak ada jenis vaksin yang lain. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah tenaga kesehatan atau nakes di Bandar Lampung mengalami efek samping setelah menjalani vaksinasi COVID-19 ketiganya. Efek samping yang biasa disebut sebagai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah vaksinasi COVID-19 dosis ketiga dialami nakes di sejumlah puskesmas di Bandar Lampung. Akibatnya beberapa fasilitas layanan kesehatan tidak melaksanakan vaksinasi kepada nakes secara rutin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Vincencio Soma yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Soma. Halo Firda, selamat sore. Soma, bisa dijelaskan sejak kapan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini untuk tenaga kesehatan di Bandar Lampung dilaksanakan? Iya, vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di Bandar Lampung sudah mulai disuntikan mulai dari Senin kemarin, yakni di tanggal 16 Agustus 2021.
di mana pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Mengingat jumlah dosis yang tersedia masih terbatas dan juga beberapa nakes yang telah disuntikan mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau yang biasa kita sebut dengan efek samping. Soma, kemudian bagaimana dari respon dari nakes yang sudah maupun yang belum menerima suntikan ketiga ini? Ya, tidak ada respon berlebih dari setiap tenaga kesehatan, baik itu yang sudah mendapatkan vaksin dan yang belum. Di mana yang sudah mendapatkan vaksin memang rata-rata memiliki efek samping, hanya saja efek samping yang dirasakan bersifat sementara seperti nyeri, sakit kepala, hingga demam. Kemudian apakah dengan adanya KIPI pada nakes yang menerima vaksin ini berdampak pada layanan masyarakat? Ya, karena penyuntikan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kondisional dari masing-masing fasilitas layanan kesehatan, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Bandar Lampung sejauh ini masih normal, belum ada kendala yang diakibatkan oleh terjadinya KIPI oleh sejumlah nakes yang menerima vaksinasi dosis ketiga. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Puskesmas Sumur Batu Bandar Lampung, Santi Sundari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sakit pada saat di daerah penyuntikan, dan juga ada yang demam-demam, tapi demamnya hanya 37,3, jadi survei saja, tidak sampai demam tinggi. Alhamdulillah nggak ada. Berlangsung berapa lama? 2 hari aja. Nah, di hari ketiga hari ini alhamdulillah sudah enakan. Dan saya pantau juga semuanya sudah masuk kerja. Kalau misalnya ada yang demam seperti itu, mungkin disarankan untuk minum obat apa gitu? Jadi pada saat kita suntikan, kemarin memang seluruh petugas yang sudah disuntik membawa paracetamol. Oh gitu. Berarti paracetamol. Kalau nakes punya paracetamol di rumah. Kita sarankan untuk istirahat juga atau seperti apa, Mbak? Setelah disuntik Moderna, kami sarankan untuk diistirahat dulu, tidak bepergian dulu. Kebetulan memang kemarin kan hari libur ya 17 sampai 19 Maret, jadi bisa istirahat. Suasana pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dimeriahkan pula dengan kiriman karangan bunga dari para penggemar Leslar ini. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Arema FC menggelar laga uji coba melawan tim Liga 2 PSIM Yogyakarta pada Kamis 19 Agustus sore di Jogja. Laga uji coba tersebut masuk dalam rangkaian pemusatan latihan yang dijalani Arema FC sejak 12 Agustus lalu di Yogyakarta. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Surya Malang, ada Diayu yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore Dia. Sore Firda. Dia bisa dijelaskan apa tujuan Arema FC ini menggelar uji coba lawan PSIM Yogyakarta? Baik, Firda, dapat saya sampaikan bahwa uji coba yang digelar sore ini di Yogyakarta memang untuk persiapan Arema, percepatan persiapan Arema lebih tepatnya, untuk menyongsong Liga 1 yang akan mulai tanggal 27 Agustus mendatang, Firda. Kemudian rencana Arema setelah ini bagaimana di Yogyakarta? Baik, setelah ini Arema FC akan kembali ke Malang rencananya pada tanggal 24 Agustus mendatang, dan di sana nanti Arema akan mulai latihan rutin seperti biasanya. Namun manajemen berharap agar pemerintah juga dapat memberikan kelonggaran pada PPKM kali ini supaya Arema bisa latihan normal di lapangan sepak bola seperti biasanya, karena sebelum-sebelumnya saat PPKM Arema FC menggelar latihan mandiri, yakni di rumah pemain masing-masing pemain, jadi tidak ada latihan rutin seperti biasanya. Begitu. Iya, kemudian bagaimana untuk progres persiapan Arema FC ini menjelang pertandingan Liga 1? Oke, sejauh ini Arema FC sudah memiliki 3 pemain asing dan rencananya akan mendatangkan kembali 1 pemain asing dari Portugal posisi back. Jadi, tapi saat ini kondisinya pemain tersebut masih berada di Turki karena belum dapat masuk ke Indonesia, Firda. Baik, terima kasih wartawan Surya Malang Diayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim PSIS Semarang mendapatkan tambahan motivasi jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2021 melalui bus baru yang saat ini sudah digunakan untuk operasional tim. Bus baru PSIS tersebut sudah digunakan untuk mengantar pemain menuju tempat latihan sejak Rabu 18 Agustus 2021 kemarin. Setelah sebelumnya dilakukan penyerahan secara simbolis oleh manajemen rumah sakit Charlie Hospital yang merupakan sponsor PSIS kepada CEO klub Yoyo Sukawi pada Senin 16 Agustus. Di balik pengadaan bus ini merupakan program komisaris baru PSIS Junianto. Sejak resmi mengakuisisi 30% saham PSIS Semarang pada 10 Juni lalu, salah satu perombakan yang ia lakukan yakni melakukan pengadaan bus tim. Terkait informasi lebih lengkapnya, soal hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Ariel Setiaputra yang sudah tersambung bersama kami. Halo Ariel. Halo Ariel. Halo Ariel, bisa mendengar suara saya? Halo, ya Firda. Ariel, bisa dideskripsikan mungkin bentuk bus baru PSIS Semarang ini seperti apa? Ya, bus baru ini memang seolah menjadi hadiah baru buat para pemain PSIS Semarang dan tim. Dan saya sendiri tadi pagi juga sudah melihat secara langsung, memang bus ini sangat mewah ya, baik secara eksterior maupun interior. Kita ketahui kalau secara eksterior desainnya memang sangat
sesuai dengan keinginan para supporter seperti itu, karena kita ketahui bahwa bus ini desain dari bus ini sudah melalui sayembara beberapa waktu lalu. Kemudian saya juga melihat dari sisi interior dilengkapi berbagai fasilitas yang bukan hanya audiovisual, ada juga kulkas, kemudian full musik seperti itu, kemudian lighting yang modern, kemudian beberapa fasilitas pendukung lain juga, dan bis ini bisa menampung 42 penumpang termasuk supir, seperti itu. Ariel, kapan rencananya bus ini mulai digunakan? Ya, seperti kita ketahui, bus ini sudah digunakan sejak Rabu kemarin, ketika PSIS Semarang menggunakan bus ini untuk menuju tempat latihan di Stadion Citarum Semarang kemarin sore. Respon dari masyarakat, terutama untuk supporter PSIS Semarang, juga luar biasa ketika melihat bus ini sudah berada di kota Semarang seperti itu kemarin, dan banyak juga yang mengabadikan melalui sosial media begitu. Ariel, kemudian bagaimana respon dari manajemen dan juga pemain tentang adanya bus baru ini? Ya, responnya mereka sangat antusias tinggi ya, mengapresiasi, terutama kemarin juga pada saat peresmian penyerahan secara resmi ya waktu itu oleh Pak Yoyo Sukawi selaku CEO klub. Dia bilang bahwa bus ini menambah motivasi untuk pemain yang akan menghadapi Liga 1 yang akan bergulir 27 Agustus mendatang. Kemudian dari pemain juga, mereka juga merasa sangat senang mendapat bus baru menjelang Liga 1, dan mereka juga berharap bus ini bisa membawa keberuntungan seperti itu di Liga 1 nanti bersama. Ya. Untuk persiapan PSIS menjelang Liga 1 sendiri seperti apa informasinya, Ariel? Informasi terbaru, tim semakin komplit, terutama dengan kedatangan beberapa pemain penting mereka seperti Vinky Pasamba, kemudian Septian David Maulana. Mereka sudah bergabung mulai awal pekan ini, termasuk juga pemain asing yang kita ketahui sudah komplit, termasuk pemain barunya yaitu Brian Ferreira dari Argentina, dia juga sudah bergabung. Tapi sayangnya sedikit ada problem, sepertinya saya lihat di lapangan dia menjalani latihan terpisah seperti itu. Kemudian di sisi lain ada juga pemain-pemain seleksi yang masih dipantau tim pelatih yang saat ini dipimpin oleh caretaker Imran Nahumaruri. Begitu. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jateng Ariel Setia Putra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Momen tak biasa didapatkan oleh pasangan pengantin Eko Setiawan, 31 tahun warga Gunung Gondang, Kelurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, dan Sumiati, 32 tahun warga Gunung Gempal, Kelurahan Geripeni, Kapanewon Wates. Pasalnya setelah menikah menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan prosesi akad nikah di KUA Wates pada Rabu 18 Agustus siang. Mereka kemudian menebar puluhan benih ikan di saluran irigasi Beji Wates, Kabupaten Kulon Progo. Tebar benih ikan ini masuk dalam inovasi program Jaga Komitmen Warga Kulon Progo untuk kelestarian alam lingkungan ikan Kulon Progo dari Sedekah Ikan Pasangan Pengantin atau yang dikenal dengan program Jogo Kali Kusipatin. Program tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kemenak, dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Kepala Kantor Kemenak Kulon Progo Wahib Jamil mengatakan pelepas liaran benih ikan yang dilakukan oleh pasangan pengantin bertujuan untuk melestarikan sumber hayati di perairan umum. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jogja, ada Sri Cahyani Putri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cahyani. Iya, selamat sore juga Firda. Cahyani, bisa dijelaskan apa sebenarnya program Jogo Kali Kusipatin ini? Ya baik, untuk program Jogo Kali Kusipatin ini itu memang jaga komitmen warga Kulon Progo untuk kelestarian alam ya, lingkungan ikan Kulon Progo dari sudah ikan pasangan pengantin. Ini juga merupakan inovasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kementerian Agama Kulon Progo, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Jadi untuk program ini pasangan pengantin yang usai melangsungkan prosesi akad nikah di kantor urusan agama,
mereka langsung melakukan tebar benih ikan di perairan gitu, Firda. Kemudian apa tujuan dengan adanya program ini? Ya baik, memang untuk program Jaga Kali Gusi Patin ini itu untuk tujuannya untuk melestarikan sumber hayati di perairan umum. Jadi harapannya sebagai umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, mereka selain bisa menyelaraskan kehidupannya dengan Tuhan dan sesama manusia, mereka juga menyelaraskan dengan lingkungan sekitarnya, begitu Firda. Cayani, apakah program ini wajib dilakukan oleh pasangan pengantin seusai melangsungkan akad nikah? Ya baik, jadi kalau untuk program ini itu tidak semua pasangan pengantin melakukan tebar benih ikan ya. Nah untuk program ini itu hanya untuk pengantin yang memiliki kelebihan rezeki gitu. Jadi mereka yang memiliki rezeki yang cukup terpenuhi, dari Kemenak itu untuk memberikan informasi ke calon pengantin kalau ada program ini. Nah kalau mereka ada rezeki, nah bisa melakukannya. Tetapi kalau untuk yang tidak ingin belum memiliki rezeki juga tidak masalah untuk melakukan program ini gitu, Firda. Berarti ini tidak wajib ya untuk pasangan pengantin yang setelah melangsungkan akad pernikahan seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi jurnalis kami Cahyani juga sempat melakukan wawancara dengan narsum dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo Sudarna, kemudian Kepala Kantor Kemenak Kulon Progo Wahib Jamil, kemudian ada mempelai wanita bernama Sumiati yang tadi juga sudah menebar benih ikan bersama suaminya. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Untuk kepada seluruh pasangan pengantin kita harapkan bisa mengimplementasikan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam musim pandemi ya untuk pesta pernikahan bisa ditiadakan lalu diganti dengan kegiatan empati terhadap sesama manusia, memberikan santunan, perhatian kepada yang terkonfirmasi ataupun yang terkena dampak COVID-19. Demikian Bapak, terima kasih. Pak. Ya, besok ada lagi gitu, bisa berkembang lagi. Kalau setiap ada pernikahan seperti ini. Peran serta itu tujuan awalnya mau melestarikan bisa jadi akan merusak apabila secara teknis tidak terkawal. Makanya niat baik dari si pasangan pengantin menebarkan benih di perairan itu juga harus ada dibatasi oleh rambu-rambu yang dibutuhkan oleh aturan yang gitu. Intinya tidak boleh melepas liarkan benih itu yang sifatnya predator dan invasif. Jadi harus benih-benih ikan yang memang ramah terhadap lingkungan pada umumnya. Bukannya diculi tapi malah entek kabeliane itu tidak boleh. Maka dinas kami itu mengawal harus jenis ikan tertentu yang boleh dilepas liarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firanana, mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!